kasih yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid LLAJ, yang kami hormati Ibu yang mewakili Kepala Sekolah SMA Santo Arnoldus Johnson, ibu-ibu guru dan anak-anak semua. Acara sosialisasi Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan hari ini Jumat tanggal 16 Mei dimulai, dan kita akan awali dengan doa. Untuk itu saya mohon supaya satu orang murid bisa dapat berdoa untuk doa pembuka kegiatan ini. Saya mohon kesediaan. Tadi saya lupa tunjuk. Mari Nona. Baik, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami semua, hingga pada saat ini kami semua dapat berkumpul di tempat ini. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan memulai kegiatan sosialisasi kami. Kami mohon berkatilah pemateri serta kami yang menerima materi, sehingga kiranya kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak dan manfaat bagi kehidupan kami ke depannya. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Terima kasih. Kita ikuti acara selanjutnya, sambutan yang mewakili Kepala Sekolah SMA Santo Arnoldus Johnson. Kepada Ibu saya silakan. Selamat siang untuk kita semua. Salve. Yang pertama yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau yang mewakili Bapak Kabid LLAJ dan staf yang hadir pada kesempatan ini, dan juga Bapak Ibu guru serta anak-anak yang terkasih. Yang pertama, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan rahmat-Nya kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Dan saya mewakili Pater Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan pegawai mengucapkan selamat datang kepada semua staf dari Kantor Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada hari ini boleh bersedia memberikan sosialisasi kepada peserta didik, khususnya kelas 11 yang akan naik ke kelas 12, dan pada akhirnya mereka akan memilih apa yang menjadi tujuan dari segala sesuatu yang sudah mereka pelajari. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memilih sekolah kami sebagai salah satu sekolah yang menjadi salah satu bentuk sosialisasi bagaimana untuk menjadi seorang pegawai dinas perhubungan itu seperti apa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan kami juga mengucap permohonan maaf apabila kehadiran Bapak Ibu di tempat ini dalam kehadirannya atau dalam persiapannya kurang memadai. Sekali lagi saya atas nama Kepala Sekolah, guru dan pegawai kami mengucapkan permohonan maaf, dan kami berharap bahwa sosialisasi ini dapat membantu anak-anak kami di SMA Santo Arnoldus Johnson Kupang bisa memilih bagaimana mereka pada akhirnya menjadi anak yang mungkin jauh lebih baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Salve. Terima kasih. Selanjutnya sambutan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Kabid LLAJ. Kepada Bapak saya silakan.
Baik, terima kasih MC untuk kesempatan. Selamat siang untuk kita semua. Sekali lagi selamat siang. Luar biasa, terima kasih. Yang terhormat Ibu Yuliana Pada yang mewakili Kepala Sekolah SMA Santo Arnoldus Jansen, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami kasihi, kami banggakan anak-anak kami semua. SMA kelas 11 ya? Saya lihat semangatnya luar biasa. Yang pertama-tama patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua yang hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Yang kedua, kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah Santo Arnoldus yang telah menerima kami di sini untuk menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan nasib anak-anak kita dan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Yang berikut, sebenarnya hari ini saya bersama dengan PT Kadis Perhubungan, Bapak Mahadi Sibarani. Tapi tadi jam 12 saya lapor ke beliau bilang sampaikan permohonan maaf saya kepada pihak sekolah Santo Arnoldus, saya tidak bisa datang karena bersamaan waktu saya ada rapat bersama dengan Bapak Gubernur. Beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam hangat buat adik-adik semua dan Bapak Ibu guru yang mengajar di sini. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang saya kasihi, kami datang kemari, kami punya satu tujuan. Tujuan pertama, kami ingin anak-anakku sekalian yang sekolah di sini, khususnya yang kelas 11, agar nantinya begitu masuk ke kelas 12, kami ingin anak-anak semua berpartisipasi dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur, khususnya sektor transportasi. Nah, cara bagaimana anak-anak ini terlibat, itu nanti kita akan masuk dalam kegiatan sosialisasi. Kami ingin anak-anak yang ada di sini, setelah tamat dari sini, menjadi bagian dari transportasi itu sendiri. Tentunya menjadi ASN di sektor transportasi, membantu kami. Karena anak-anak semua kita tahu ya, di Nusa Tenggara Timur ini kita banyak pulau ya. Ada yang dari Alor kah? Yang dari Flores ada? Yang tinggal di Flores sekolah di sini ada? Ada, satu orang ya? Ya. Kalau yang dari pulau-pulau datang ke sini, pasti maunya kalau bisa kapalnya cepat sampai ya, pesawatnya juga murah, setiap saat dibutuhkan selalu ada ya, begitu ya? Kira-kira begitu. Nah, itu nanti siapa yang membuat rencana-rencana seperti itu? Kami berharap adik-adik semua ya. Nah, itulah kenapa kami datang. Kemudian sebenarnya kami juga menyadari ya, kami ini sudah tua semua ya. Saya sudah umur 55 tahunan. Setelah saya, kira-kira siapa yang menggantikan saya kerja di perhubungan? Kira-kira siapa? Coba kira-kira siapa?
Sebut namanya saya begitu ya. Nah, begitu. Ya, begitu ya. Berarti siap menjadi orang perhubungan ya. Nah, itu yang paling utama kenapa kami datang ya. Memang di antara kami Ibu Winda juga sudah 50, Ibu Mada, ada saya bilang teman-teman di sana itu sudah tua semua. Nah setelah dia pensiun siapa yang melaksanakan tugas perhubungan? Adik-adik semua ya. Nah cara mendapatkan tempat itu tentunya ada prosedurnya. Nah itulah kenapa kami datang. Dan kita juga posisi kita ya, ini secara umumnya saya beritahukan ya, kita NTT itu strategis sekali. Ada Timor Leste, jadi kalau transportasinya bagus, kita semua bisa jalan-jalan ke Timor Leste bisa jalan-jalan ke Alor, ke Flores, ke Sumba dan seterusnya. Itu kalau transportasinya bagus, adik-adik bisa merancangnya bagus, nanti ke depan kita semua bahagia. Ya. Nah itu sebenarnya gambaran umum kenapa kami datang. Kami datang ini karena satu, kami peduli sama anak-anak semua di sini. Bagaimana anak-anak kami yang ada di Santo Arno di situ setelah kelas 12 selanjutnya mereka mau kemana. Tapi kalau kami tidak datang pasti bingung. Ada yang mau sekolah di Bali, ada yang mau sekolah di Jogja, ada yang sekolah di Udara dan seterusnya. Tapi kalau sosialisasi ini kami lakukan yang baik, apalagi tadi sudah ada yang bilang nanti yang ganti Pak Antonio itu adik-adik semua setelah pensiun ya. Nah, mempersiapkan diri dari sekarang yang baik. Nah saya kira untuk sebagai pengantar dari saya kira begitu saja ya. Nanti diskusi kita lebih banyak kepada pemaparan materi dan diskusi lebih lanjut. Pesan saya adik-adik semua, ada jumlahnya ada berapa Ibu Guru? Yang hadir di sini ada berapa? Yang hadir, yang ada ini. Jumlah semuanya yang ada. Ada 100 lebih ya. 100 lebih ini saya pesankan setelah ini ada sosialisasi. Saya mohon adik-adik mengikuti dengan baik ya. Walaupun saya tahu tadi saya dengar isu-isu katanya adik-adik belum makan ya, betul ya? Ini Ibu Mada ada bawa sedikit snack dimakan dulu ya. Ya. Ikuti dengan baik ya adik-adik. Ikuti dengan baik. Nah mohon perhatian sebentar ya. Ikuti dengan baik, tahap demi tahap dan pahami dengan baik. Kalau tidak tahu, tanya sama narasumber dari Dinas Perhubungan. Supaya nanti kelas 12 sudah ada gambaran tentang sekolah perhubungan itu seperti apa. Ya. Akhirnya saya mewakili Pak Kadis Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan pesan mengikuti kegiatan ini dari awal pertengahan sampai selesai dengan serius dan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa dan Bapak Ibu sekalian kita semua hadir, saya buka acara ini dengan resmi untuk kita lakukan sosialisasi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabit Komite yang sudah mewakili Pak Kadis memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi yang resmi. Baik Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Panitia Dinas Perhubungan, adik-adik Polbit, adik Taruna, dan semua siswa-siswi yang saya hormati, kita akan lanjutkan dengan sosialisasi. Dan sebagai narasumber Bapak Kabir J, Bapak Antonio Fernandez, SSIT FM. Kami berikan waktu 20 menit Bapak untuk bisa memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi.
Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kapasitas saya di sini ada dua ya, satu sebagai kadis, satu sebagai narasumber. Jadi kalau ada honornya lumayan juga ini. Ibu Yuliana, saya mohon izin berdiri ya. Ibu guru yang lain saya mohon izin berdiri ya, bisa ya? Anak-anak bisa berdiri ya? Bisa. Atau kita sama-sama berdiri? Tidak bisa? Bisa. Tapi kalau saya lihat ada yang mengantuk, saya suruh berdiri dengan saya. Ya. Tadi saya lihat satu yang ada sedikit mata ini. Tapi tidak apa-apa. Saya dikasih MC hanya 20 menit. Saya berusaha 5 menit aja ya. 5 menit aja. Karena ini panitia tolong nanti dikopikan kasih ke Ibu Yuliana untuk bagi-bagi ke siswa untuk baca lebih banyak. Terutama alamatnya ya. Saya kira ini bisa dibaca sendiri ya. Lulusan Sekolah Kedinasan Kemenhub. Jadi anak-anak sekalian, Sekolah Kedinasan ini untuk Kementerian Perhubungan itu ada 2 jalur ya. Yang lebih gampangnya ada yang masuk melalui jalur pembibitan, itu setelah tamat langsung penempatan. Ini supaya gampang dipahami. Yang satu lagi ada jalur yang bisa sekolah di Sekolah Perhubungan, tapi tamat masih melamar. Betul begitu ya, gimana ya? Masih melamar ya. Melamarnya bisa di Dinas Perhubungan Provinsi, bisa juga di swasta, misalkan di perusahaan-perusahaan perkapalan, pergudangan, logistik, bisa juga di bandara, di mana saja bisa. Ya, itu yang namanya memiliki peluang besar untuk menjadi aparatur sipil negara. Jadi meskipun ada namanya pola pembibitan yang langsung kerja, ada juga yang tidak, tapi semua punya peluang menjadi ASN. Ada yang tidak sama ASN, pegawai negeri sipil. Tadi waktu saya buka itu banyak, semuanya mau ya. Kalau mau ganti saya kan berarti mau ya, betul ya? Baik. Oke, lanjut. Saya kira sebenarnya maksud dan tujuan bisa kita baca ya, biar lebih singkat ya. Di bidang angkutan sama di bidang kepegawaian. Ini contoh-contoh yang menjadi sekolah kedinasan. Mereka tamat langsung kerja. Adik-adik juga tentu mau seperti itu ya. Gratis lagi, asrama gratis, sekolah gratis. Selesai langsung pegawai. Silakan. Nah, kita punya kakak ini ya. Kalian pernah panggil kakak ya? Atau kami mau adik-adik seperti mereka ini. Mau kan? Ya. Kami datang ke sini maunya adik-adik seperti ini. Setelah kuliah tidak lagi cari kerja, tidak lagi repotin orang tua untuk bayar sekolah ya, beli buku, beli sepatu dan seterusnya. Jadi salah satu tujuan kami hari ini datang maunya adik-adik seperti ini. Oke? Jadi di Kementerian Perhubungan itu ada, kalau di kata-kata matra itu kayaknya agak apa ya? Perhubungan darat, laut dan udara, begitulah. Ya, dipahami ya. Di perhubungan itu ada 3: perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara. Darat itu yang seperti pelabuhan penyeberangan feri, kemudian urusin terminal, di jalan, bis, grab, maksim, nah itu urusan darat. Kalau di laut itu yang pelabuhan terminal, ada kapal feri, ada kapal cepat, di terminal itu seperti itu. Kemudian kalau udara itu ya bandara ya, sudah tahu itu pesawat. Nanti lebih detailnya nanti adik-adik bisa pelajari sendiri. Kalau kerja di perhubungan udara itu kerjanya seperti apa, itu nanti lebih detailnya. Tapi ini ada 22 sekolah
di perhubungan itu ada 22 sekolah. Darat laut udara itu tersebar di hampir seluruh Indonesia. Ini kalau di darat tempatnya seperti ini. Tapi saya tidak mau uraikan satu-satu ya, nanti waktu kita habis. Oke, kita lanjut aja. Tapi saya mau tanya, adik-adik ada tertarik dengan sekolah di luar daerah? Tertarik ya? Masa tamatan Santuan lulus Jansen sekolahnya di dalam provinsi? Luar provinsi dong. Baru sekolahnya itu sekolah yang sekolah pakai pangkat, kan bagus ya? Tadi saya lihat belum ada satu yang pakai pangkat ya. Setidak-tidaknya seperti ini. Saya dulu sekolahnya juga sekolah perhubungan di Bekasi yang nomor 1 itu. Kita pakai pangkat itu, kalau cowok-cowok pasti sudah tahu ya. Cewek-cewek juga sama, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Baru keluar langsung bergaul ya. Enak toh? Nah ini tempat-tempat sekolah. Nanti adik-adik bisa lihat di alamatnya, ada website-nya. Setelah ada di sini pulang makan langsung buka. Oke, lanjut. Nah ini sama. Ini darat laut udara. Ini jurusannya. Lalu bagaimana cara kita masuk? Tentu melalui seleksi ya. Tadi dasar dukungan saya sudah sampaikan. Ya. Ini tahapan seleksinya. Tahapan seleksinya. Tapi karena adik-adik masih kelas 11, yang adik-adik harus persiapan sekarang itu, yang ada di dalam seleksi administrasi kira-kira apa? Tentunya lulus kan? Kalau tidak lulus kelas 12 tidak bisa. Nanti gugurinnya di seleksi administrasi. Seleksi CAT PKN. Karena mau jadi pegawai harus ada tahapan seleksi di PKN itu ada. Dan di dalam CAT itu adik-adik sudah belajar matematika, bahasa Inggris, apa lagi? Itu dipelajari dari sekarang. Kan ini masih kelas 11 ya, 1 tahun lagi 12. Jangan kelas 12 baru belajar yang ini. Mulai sekarang, pulang, buka, dan belajar. Itu di CAT. Kalau mulai kelas 10, 11 sudah kuat belajarnya, sudah tidak lagi main HP. Ada yang masih main HP? Nah, dikurangi sudah. Dikurangi sudah ya. Tadi saya sudah tangkap adik-adik punya mau itu mau ganti saya seperti ini. Nah, supaya mau ganti saya tidak gampang loh. Tidak gampang, harus ini dulu. Sekolah yang benar, belajar yang benar. 30 menit pegang HP, 2 jam pegang buku, latihan. Baru bisa masuk di CAT ini. Kemudian seleksi kesehatan lagi. Ada yang matanya sudah rusak? Masih bisa diperbaiki. Sekarang teknologi bisa diperbaiki mata. Penyakit yang tidak bisa diperbaiki itu niat belajar itu sendiri. Itu kesehatan yang paling susah ya. Itu yang paling susah. Kalau mata, gigi masih bisa ditambah lah. Ya, tapi kesehatan yang paling susah itu malas itu sendiri. Niat tidak ada, malas itu. Jadi mulai sekarang adik-adik mumpung masih ada di kelas 11, jaga kesehatan mata, telinga, hidung, yang mente-mente dikurangi, yang merokok. Ada yang merokok? Ada? Siapa coba? Aduh, jangan lagi ya. Masih bisa, masih 1 tahun lagi, masih bisa berhenti merokok. Minum ada? Wah, pupus sudah harapanku. Jangan ya, jangan merokok lagi. Karena nanti kalau mau jadi pegawai perhubungan itu tidak boleh
sakit-sakit. Harus sehat ya. Nanti kalau tidak lulus di kesehatan bagaimana? Dia sudah pintar, ranking 1, belajar, ikut tidak lulus di kesehatan. Kalau ada acara tetangga di surga, jangan ikut nongkrong sampai pagi. Supaya sehat ya, bisa lulus. Kesamaan jasmani juga sama. Mulai adik-adik belajar sudah lari, senam, pusat, sikap, olahraga pagi ya. Itu untuk mempersiapkan diri dari kelas 11 sampai kelas 12 nanti. Kemudian psikotes juga begitu. Kalau mau jadi pegawai perhubungan itu harus dites semua, kejujurannya, kedisiplinannya. Di dalamnya juga ada 3 hal ya. Ada knowledge. 3 hal itu apa? Knowledge, apalagi skill, attitude. Ya. Ini ada harus siapkan yang baik. Kadang ada yang pintar tapi attitude-nya tidak bagus. Itu di perhubungan tidak diterima itu. Perhubungan itu harus punya skill yang bagus. Karena kalau mau jadi pegawai perhubungan itu 3-tiganya harus dimiliki oleh adik-adik semua. Dan saya yakin adik-adik sudah memiliki. Hanya belum fokus ya. Kalau knowledge-nya masih kurang, belajar. Kalau skill-nya belum bagus, ditingkatkan. Kalau attitude-nya belum bagus, diperbaiki dari sekarang. Attitude di sekolah ini, di rumah, di masyarakat, dan di mana saja ya. Seleksi wawancara. Nah, wawancara sudah di dalamnya kita juga nanti akan lihat anak ini seperti apa ya. Jangan sampai kita suruh masuk, dia tidak ketuk pintu, dia sudah masuk. Belum suruh duduk, dia sudah duduk. Kita belum harus bicara, dia juga bicara. Kira-kira seperti itu ya, gambaran-gambaran ini. Nah, gambaran ini gambaran umum. Nanti adik-adik sekalian nanti bisa disempurnakan oleh Bapak Ibu guru dan orang tua di rumah. Kalau mau jadi pegawai perhubungan, hal-hal seperti ini menjadi perhatian serius dari semua. Sudah berapa menit ya MC? Sudah 10 menit lagi ya. Lanjut. Ini tata caranya ya. Saya kira nanti kalau ini kita bahas juga nanti ada yang lupa. Tapi bisa yang paling penting itu alamat itu dicatat dan bisa lihatnya di alamat ini di website ya. Ya mungkin saya membahas ini satu-satu. Kecuali adik-adik sudah kelas 12 dan berminat mau ikut, nanti kami akan pandu, kami akan mendampingi untuk bagaimana bisa memenuhi semua itu. Jadi begitu adik-adik sudah kelas 12, ada yang berminat, main-mainlah ke Jalan Palapa, Dinas Perhubungan. Nanti ada program untuk pendampingan ya, kemana ya. Nanti kami dampingi untuk sampai adik-adik bisa mengikuti seleksi ini dengan baik sampai lulus. Ya, saya kira begitu ya. Lanjut. Nah, terima kasih. Terus kami menunggu Anda bergabung. Siap bergabung? Saya lihat ada yang belum bersuara. Siap bergabung? Caranya bagaimana? Belajar. Apalagi? Ini komitmen dan janji ya, dari ya. Ini komitmen dan janji. Siap tidak merokok lagi? Siap tidak minum lagi? Siap tidak main HP lagi? Ya, ini janji ya. Kenapa saya mau begitu? Supaya
kalau bisa pegawai perhubungan itu 50% lah, minimal 50% dari adik-adik ini ada di dalam. Itu maunya saya. Itu maunya saya. Tapi maunya adik-adik tergantung adik-adik sendiri. Ya saya kira begitu saja. Karena MC kasih 20 menit, saya hanya 10 menit saya pakai, nanti sisanya kita pakai untuk diskusi ya. Ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Di kiri saya 2 orang, di kanan saya 2 orang. Bertanya yang bisa mewakili semua yang ada di sini. Nah ini contoh tadi ya, coba berdiri dulu. Nah ini salah satu contoh. Bukan contoh saya ya, bukan contoh ya. Kalau contoh itu seolah-olah abstrak ya. Ini bukti anak NTT, anak Akamsi. Akamsi yang sudah menjadi kemarin baru terima kasih. Ini sekolahnya di Bekasi. Dulu juga seperti adik-adik ini, tapi setelah dia menjadi taruna, dibentuk fisiknya, mentalnya, dia seperti ini. Bagus kan? Oke, silakan dulu. Jadi selama 5 tahun ke depan, adik-adik semua, kita dari pemerintah provinsi ada siapan di 25 tempat. 25 tempat, betul ya Ibu Mana ya? Untuk yang pola pembibitan ya. Ada ribuan, itu di kementerian. Itu di kementerian. Kalau di Pemprov ada 25 selama 5 tahun. Setiap tahun ada 5 orang. Jadi 2026 adik-adik kan berarti kelas 12 ya. Berarti 2026 belum bisa ikut ya mereka ini ya. Belum tamat ya? Sudah bisa ikut. Jadi mulai sekarang mempersiapkan. Saya kira begitu ya. 2 penanya, siapa mau tanya? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ita. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Jadi seperti yang saya ketahui bahwa sekolah kedinasan itu yang lulusnya itu biasanya kalau untuk di wilayah NTT itu kayak kurang gitu atau kayak sedikit orang saja yang lulus. Jadi di sini pertanyaan saya, apakah faktor wilayah itu mempengaruhi kelulusan dari sekolah kedinasan ini? Terima kasih. Sama Yohan punya dulu ya. Apa untuk fisik ya? Kalau tadi kan ada 3 ya, darat, laut, udara. Itu memang untuk tinggi badan agak beda-beda ya. Untuk wanita itu 155 ya. 155. Gimana darat sekarang? 153. Masih bisa 1 tahun lagi. Ya, nanti renang ya. Makanya tadi saya bilang mempersiapkan diri dengan baik. Dari semua itu, bagus pertanyaannya. Dan sampai pas kita tamat, terus tinggi badan tidak mencukupi. Mulai sekarang kalau ada tertarik, mulai di Topi Center atau di Onero, itu kan ada kolam renang. Jadi member setiap Sabtu atau Minggu renang ya, sambil olahraga. 1,15 kan? 2 cm masih bisa ya. Berat badan berapa Ibu Mada? Kalau berat badan tidak ditentukan ya. Oh ya. Jadi memang ada beda-beda dalam laut udara itu ada beda. Tapi saya tidak terlalu hafal untuk yang lain-lain itu. Tadi Ibu Mada sudah sampaikan, nanti adanya bisa lihat di alamat itu ya. Intinya kalau ada perempuan 153 itu masih bisa bertambah. Kemudian yang laki-laki 160. Ada yang masih kurang dari 160. Ada ya. Nah itu masih bisa bertambah. Jadi nanti dilatih
berenang mungkin bisa menambah tinggi badan ya. Kemudian jaga juga berat badan. Itu untuk fisik. Kalau biasanya kalau tes fisik itu tidak boleh tato ya. Tadi Andi bertanya ke fisik kan. Jangan ada yang bertato. Ada yang telinga sudah lubang ada. Yang laki-laki maksudnya, perempuan saja. Yang tato tidak boleh. Ya. Jangan coba-coba masuk berhubungan bertato ya, jangan. Nanti tidak lulus. Kalau fisik seperti itu ya. Kalau untuk nanti tes kesehatan untuk fisik luarnya. Kalau di dalam itu tadi saya jelaskan paru-paru, urin, dan seterusnya. Kalau di luar itu fisik, di luar itu seperti itu. Tidak bertato, telinga tidak berlubang, tinggi badan, berat badan. Kemudian ada kita tadi ya. Jadi itu tadi setiap tahun bukan hanya di perhubungan ya. Memang kami di sini dikasih jatah 5. Kenapa 5? Karena kemampuan keuangan daerah. Kita punya daerah ini uangnya sedikit dari setiap tahun untuk yang pola pembibitan ya. Yang tadi saya bilang kuliah tamat langsung kerja. Itu kita kasih 5, jatahnya 5. Karena itu dibiayai oleh Pemprov, cuma 5 saja kita mampu. Cuma 5 saja. Tapi kadang-kadang 5 itu juga belum tentu masuk. Belum tentu masuk. Kadang misalnya tahun depan 5 orang, kotanya 5. Tapi anak-anak ada yang tes tidak bisa masuk 5. Makanya kenapa kami datang ini, kami dari awal sudah menyampaikan kepada dia untuk menyiapkan diri. Kalau bisa 5 itu ada di sekolah ini. Bangga kalau 5-5 masuk di sini. Bangga dong. Termasuk saya juga bangga karena begitu saya bicara ada yang bisa lulus. Itu 5 yang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Untuk tahun ini, untuk pola pembibitan yang dibiayai oleh dana APBN yang dari pusat, tahun ini belum dirilis ya. Informasinya karena kebijakan pemerintah untuk sementara ini belum ada. Tapi yang jalur bukan Polbit, yang jalur mandiri, tetap sekolahnya di perhubungan, tetapi biaya sendiri, kemudian nanti tamat, melamar di swasta, itu banyak. Melamar dari calon pegawai negeri sipil juga banyak. Itu terimanya banyak. Tapi untuk dibiayai negara itu yang dibatasi. Kira-kira begitu ya, ya. Jadi adik jangan pikir mau kejar yang jalur mandiri. Walaupun peluangnya sama. Kenapa? Begitu kita masuk ke pola pembibitan, jalur mandiri itu sudah gampang kita dapat. Oke, begitu? Atau belum puas coba? Sudah pas? Benar? Oke. Mudah-mudahan kita ya nanti lulus di perhubungan ya. Amin ya. Yang penting ikut kata-kata saya tadi ya, menyiapkan diri dengan baik. Ditambah dengan berdoa yang banyak. Begitu ya. Berusaha dan berdoa yang banyak. Yuliana sudah puas? Sudah puas atau ada yang mau ditanya lagi? Ada, coba. Sama mic-nya. Baik, perkenalkan nama saya Patrick Franciscus Edmundus Teixeira, biasa dipanggil Patrick atau Patrick. Saya dari kelas 11 bahasa. Hari ini saya akan bertanya, apakah dari di SMA semua jurusan seperti IPA, IPS, dan bahasa bisa
masuk ke dinas perhubungan atau salah satu dari tiga tidak bisa diterima. Sekian dari saya. Peter tadi Peter atau Patrick? Dia sendiri bilang Patrick atau Peter? Dua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi Bapak, saya ingin bertanya di sini. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Kota, biasa disapa dengan Arta. Jadi saya ingin bertanya di sini. Tadi ada beberapa seleksi untuk masuk Taruna atau Taruna. Jadi dari beberapa seleksi itu kira-kira seleksi apa yang paling sulit untuk ditembus? Kayak kebanyakan peserta itu gugur di seleksi itu. Sekian dari saya, terima kasih. Sudah kok. Mudah-mudahan kalau lagi ada. Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amira. Di sini saya mau tanya. Jadi untuk sekolah kedinasan perhubungan baik di udara, laut maupun di darat, itu untuk tes kesehatannya apa ada toleransi untuk mata minus? Ada berapa begitu atau maksimalnya minusnya berapa gitu? Sekian. Almira. Baik, terima kasih Adik Almira, Adik Arta ya, sama Peter. Kalau soal jurusan, nanti saya minta tolong ya. Saya tidak hafal, tapi yang saya tahu semua darat kan ada darat, laut dan udara. Nah, yang saya tahu di udara itu ada yang terima IPS, ada yang tidak, karena banyak jurusan ya. Diam aja, dikasih mati aja, ditutup aja. Jadi adik Patrick, saya tidak hafal persis, tapi IPS, IPA, nanti dijelaskan secara teknisnya nanti Ibu Mada, PLH, Kepala Seksi Kesubag Umum dan Kepegawaian, dan kita dijelaskan. Tapi itu nanti setelah ini dulu ya, setelah ini dulu baru nanti dijelaskan Ibu Mada. Adik Arta tadi yang paling sulit ya, yang paling sulit di cocoknya ini, tapi ngajarinya menjawab karena mereka posisinya mengalami ini tuh di saat-saat ini. Kalau saya dulu tahun 95 saya masuk di Bekasi, caranya berbeda. Saya juga tahu, tapi itu rahasia yang dulu berbeda dengan ya, terkini aja dari yang jauh ya. Terus mata minus ya, ini tidak ada yang bisa menjawab secara baik mata minus itu. Nah ini 0,05. Jadi nanti Patrick punya ada saya minta dijawab. Nanti untuk yang kamu udah punya, saya minta satu yang dari yang menjawab. Ya. Baik, terima kasih Bapak Kabit. Saya akan menjawab pertanyaan adik Fitri dan juga teman-teman adik-adik sekalian mengetahui. Jadi kalau untuk matra darat, laut dan udara itu persyaratan pendidikan terakhir dari SMA-nya juga atau SMK-nya berbeda-beda juga. Tapi mayoritasnya itu nanti akan ada di link yang tadi ada di pengumuman di slide itu. Tapi mayoritas itu dia untuk darat itu SMA IPA. Terus bisa juga di SMK listrik, otomotif, komputer dan jaringan, dan mesin. Ya, jadi nanti lebih lengkapnya pada link pendaftaran itu, di situ ada informasi jurusannya apa saja, sekolah mana yang ada dipilih, dia sudah sesuai kriteria pendidikannya. Gitu aja. Iya. Adik Patrick tadi jurusannya apa? Bahasa.
kan tadi ada 22 sekolah dengan banyak jurusan ya. Nanti ada lihat di website yang tadi itu alamat itu, nanti lihat ya. Kalau Dibahas. untuk IPS itu Bapak dia bisa di matra laut, di manajemen transportasi laut, dan bahasa itu dia juga bisa di perkeretaapian juga bisa. Jadi adik-adik jangan berkecil hati, adik-adik yang SMA-nya berjurusan bahasa atau IPS punya kesempatan yang sama juga. Begitu ya Patrick ya. Jadi ini untuk semua ya, sahabat ibu ya, untuk semua. Jadi jurusan yang ada di sekolah ini, ada di semua jurusan yang ada di sekolah ini, adik-adik semua memenuhi kriteria untuk masuk ke sekolah perhubungan. Mungkin ada beda-beda ya, karena itu darat laut udara. Di darat itu juga ada beberapa jurusan, di udara juga ada beberapa. Nanti adik-adik silakan lihat menyesuaikan dengan jurusan adik-adik sekalian, termasuk tinggi badan. Ya begitu ya adik Patrick ya, paham semua ya? Ya ini pertanyaan satu tapi untuk adik-adik semua. Kemudian masalah tadi ada toleransi mata minus. Nanti adik ini terkini ya, dia orang baru jadi pasca berapa deh? Mata minus berapa? Izin kami. Jadi untuk toleransi mata minus itu 0,5 untuk kiri dan kanan. Untuk yang kurang itu kalau masih bisa diperbaiki, masih bisa disembuhkan, masih bisa dipulihkan, segera dilakukan pengobatannya. Masih bisa ya. Sekarang teknologi sudah bagus, canggih, mata bisa dibetulin. Kalau masih bisa dibetulin ya. Kalau pertanyaan ini si Arta ini kira-kira mana yang paling sulit? Kalau menurut saya semuanya sulit ya. Tapi saya minta sama adik-adik, mungkin mereka ada pengalaman yang bisa dibagi-bagi ya. Silakan. Ada di antara 1, 2, 3, 4, 5 ada yang mau jawab? Untuk pertanyaan terkait tes apa yang sulit untuk ditembus itu sebenarnya tidak ada yang sulit selagi kita sungguh-sungguh, kita niat. Tetapi ada beberapa yang lumayan memberatkan, di mana ada pada tes CAT. Dikarenakan itu nilainya langsung ke pusat, nilai nasional. Jadi kita tahapan tesnya itu kita mengisi absen dan nilainya langsung keluar. Otomatis jadi adik-adik bisa sementara tes itu orang tua bisa menyaksikan nilai adik-adik sendiri. Semisal sementara tes adik-adik menjawab salah, itu orang tua bisa lihat nilainya turun, nilainya naik gitu. Dan untuk tahapan tesnya, mohon izin bisa dijelaskan. Untuk administrasi itu bisa melengkapi data biodata masing-masingnya. Untuk selanjutnya tes CAT, setelah itu ada tes kesehatan, di mana kita dicek seluruh organ dalam kita dan juga luar kita. Dan setelah itu ada tes di dalam kesehatan itu ada tes mental juga, tes kejiwaan namanya. Setelah itu ada tes jasmani. Itu nilai yang harus dicapai yaitu untuk lari atau samanta itu 12 menit 2400 meter. Itu mungkin lumayan memberatkan, oleh karena itu supaya kita latihan dari sekarang kalau memang sungguh-sungguh mau ikut sekolah kedinasan. Ada push up juga, push up itu nilai rata-ratanya harus 42 dalam 1 menit. Untuk laki-laki, untuk perempuan 28 push up perempuan. Untuk sit up-nya sama. Untuk
laki-laki 42, 1 menit. Oh sama, push up-nya itu sebenarnya yang perempuan juga 42, yang singkat 28 untuk perempuan. Setelah itu ada lari angkat 8 atau shuttle run namanya. Itu harus 17 atau 18 detik untuk mencapai nilai KKM. 3 kali putaran, nilai angka 8. Ulangi, lari angka 8. Untuk tes renang tidak ada, tes pull up tidak ada. Jadi mungkin lebih ringan lah. Dan rekan-rekan bisa mencoba seperti itu. Setelah itu ada tes psikologi. Itu untuk soalnya ada 564 soal, dikerjakan dalam 90 menit, 564 soal. Itu jawabannya, itu soal-soalnya bisa saja sama, cuman diulang-ulang. Jadi bisa dilihat kalau jawaban teman-teman semua itu konsisten atau tidak. Setelah itu ada tes wawancara. Itu kita berhadapan langsung dengan pewawancara. Jadi bisa dilihat sikap kita bagaimana, cara kita berbicara, kita gugup atau tidak, kita masuk ke ruangan, tata caranya juga ada. Mungkin itu bisa teman-teman pelajari dari internet, dari YouTube. Soalnya saya kemarin saat tes juga saya pelajari dari YouTube. Tapi semua ada di sana. Mungkin itu saya sekian. Terima kasih. Poinnya tidak ada yang sulit. Poinnya begitu ya. Poin yang berikut, adik-adik harus menyiapkan ya. Tadi saya sudah sampaikan. Tadi sudah disampaikan lagi. Yang paling utama itu mempersiapkan diri. Ya, menyiapkan diri dengan baik. Itu saja. Ada yang masih terdengar tadi ibu guru. Ini karena anak-anak tidak mau bertanya tadi apa teman yang ibu guru mengenai. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Izin bertanya. Mungkin ada pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Petri tadi berkaitan dengan jurusan, dan terima kasih sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Tapi kami sekarang sedang menjalankan kurikulum Merdeka. Dan di kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum 2013 yang tidak ada lagi jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Jadi mungkin informasi yang bisa kami dapatkan sehingga nanti anak-anak lebih fokus itu adalah pelajaran apa yang linear atau mendukung sehingga mereka bisa masuk ke salah satu jurusan di perhubungan ini. Karena di dalam satu paket yang dibentuk itu mereka tidak akan mendapatkan semua mata pelajaran yang ada di jurusan IPA dulu atau semua mata pelajaran yang ada di IPS atau bahasa dulu. Jadi mungkin informasi yang bisa kami dapat mata pelajaran apa merupakan mata pelajaran pendukung yang linear sehingga mereka lebih fokus untuk memilih mata pelajaran itu karena mereka sekarang memilih mata pelajaran. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Memang ini program selalu berubah-ubah ya. Jadi Ibu kurikulum yang selalu berubah-ubah yang turunannya dari kementerian ini nanti tentunya juga nanti dari tingkat pusat sudah pasti ada koordinasi antara Kementerian Perhubungan dengan Mendikbud untuk bagaimana mendesain syarat-syaratnya ya. Bagaimana mendesain syarat nanti karena saya lihat setiap 5 tahun ya, bahkan tidak sampai 5 tahun kurikulum selalu berubah-ubah. Dan itu dia tidak berjalan secara sendiri-sendiri. Kurikulum yang didesain oleh Kementerian Pendidikan itu dia juga nanti pastinya akan beririsan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh misalkan yang diberlakukan untuk sekolah-sekolah kedinasan. Yang pastinya semua anak-anak kita ini
entah itu kurikulumnya menjadi kurikulum merdeka atau apapun namanya, pasti mereka masih bisa diberi kesempatan untuk masuk ke sekolah-sekolah kedinasan. Nah, kami kalau kira-kira apa yang paling relevan itu, ya kami juga belum tahu desainnya dinas Kementerian Pendidikan dengan desain dari kesehatan itu di kementerian kami juga tidak bisa memastikan karena selalu berubah-ubah ya. Tapi poinnya adalah anak-anak ini bisa, pasti bisa. Semua jurusan bisa diterima. Ya. Jadi tinggal adik-adik bagaimana dibimbing, diarahkan, dikasih informasi yang cukup untuk mereka bisa memilih sekolah-sekolah kedinasan yang terutama perhubungan yang nanti bisa digunakan kesempatan menjadi bagian dari dinas perhubungan itu sendiri ya. Kira-kira begitu. Atau ada yang mau dikomen? Masih ada waktu Ibu MC? Nanti cukup ya, terima kasih. Tahun depan atau tahun ini ya Ibu Mania, kita kapan pendampingan sama anak-anak yang mau masuk, yang rencana mau ini, ada program untuk pendampingan? Jadi nanti begini, ini kan kelas 11 ya, berarti itu kan tahun depannya. Jadi nanti kalau tahun depan, di antara adik-adik yang duduk ini, ada yang berminat mau mendaftar, nanti didaftarkan, disampaikan di kami. Ya, tadi yang seperti adik saya dijelaskan itu, dari CAT, dari psikotes dan seterusnya itu kami siap membantu. Ya, kami siap membantu. Tentunya ada kisi-kisi juga yang nanti kita bahas bersama. Tadi kan secara fisik sudah disampaikan, sikap, lari dan seterusnya. Ya, nanti bisa mengatur itu begini, misalkan ada ini datang ke sana untuk bagaimana kalau sikap. Nanti kami bisa lihat, oh ini belum memenuhi syarat, ini perlu dilatih lagi. Kira-kira seperti itu ya. Tahun depan bisa nanti buat listnya, kira-kira siswa ada berapa, bawa ke sana, nanti kami akan bentuk tim untuk mendampingi mereka, menuntun, membimbing mereka untuk mencapai target yang diharapkan oleh Kementerian Perhubungan. Kira-kira begitu ya, Bu Made. Yang penting ada komunikasi terus ya, pihak sekolah dengan kami terus ada komunikasi, sehingga kalau ada yang butuh sesuatu kami siap membantu.